Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar kalimat efektif. Nah, kalimat efektif dan kalimat baku. Kalimat baku biasanya selalu berupa kalimat efektif. Namun, belum tentu kalimat efektif selalu kalimat baku atau belum tentu kalimat efektif selalu baku. Mari kita simak ulasan berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan pembicara atau penulis sama seperti yang dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, jadi kalimat baku selalu berupa kalimat efektif, namun kalimat efektif tidak selalu berwujud kalimat baku. Maksudnya gimana? Kalimat baku selalu berwujud kalimat efektif. Misalnya, ketika kita lagi berpidato pada acara resmi. Dalam pidato itu, kita disarankan atau diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan kalimat baku. Nah, dan apa yang kita ungkapkan dengan kalimat baku itu harus mampu dipahami oleh si pendengar. Itu namanya kalimat baku berupa kalimat efektif. Contoh selanjutnya kalimat efektif, namun kalimat efektif tidak selalu berwujud kalimat baku. Contohnya apa? Ketika kita berbicara dengan teman kita, biasanya kalimat yang kita gunakan tidak kalimat baku, namun bahasa sehari-hari. Tetapi bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan tersebut dapat dipahami atau dimengerti oleh pendengar, yaitu teman kita. Makanya dikatakan kalimat efektif tidak selalu berwujud kalimat baku. Nah, seperti itu ya. Nah, kalimat efektif yang akan dibahas dalam bab ini adalah kalimat efektif yang memenuhi kaidah bahasa baku. Oleh karena itu, kalimat efektifnya harus memenuhi kaidah struktur, diksi, maupun logikanya. Tetapi yang akan kita bahas yaitu penyebab ketidakefektifan kalimat. Apa saja sih penyebab ketidakefektifan kalimat? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyalahi kaidah fonologi atau ejaan. Contohnya, 1. Harga B.B.M semakin tak terjangkau rakyat kecil. Penulisan B.B.M itu kurang tepat. Yang tepat harusnya BBM tanpa ada titik dan harus menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, pelayanan kesehatan di puskesmas berjalan baik. Kenapa kurang tepat? Kita perhatikan kata puskesmas. Kata yang pertama ini menggunakan huruf kapital, P-nya. Ini kurang tepat. Harusnya penulisannya seperti ini. Pelayanan di puskesmas berjalan baik. Kata puskesmas, P-nya tidak menggunakan kapital. Kecuali jika kata puskesmas itu diikuti dengan nama tempat. Pelayanan kesehatan di puskesmas Tengaran berjalan dengan baik. Nah, sehingga penulisannya kata puskesmas, P-nya menggunakan huruf kapital, nama tempat Tengaran, T-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Contoh selanjutnya, jangan menyalahgunakan jabatan. Kenapa kata menyalahgunakan digarisbawahi? Karena ini kurang tepat penulisannya. Penulisan yang tepat gimana? Penulisan yang tepat harus dirangkai atau digabung. Jangan menyalahgunakan jabatan. Tulisan menyalahgunakan jabatan harus dirangkai. Nah, karena berasal dari kata salah guna yang penulisan dipisah. Ketika salah guna itu mendapat awalan me menjadi menyalahguna. Tulisannya tetap dipisah. Dan kata salah guna itu mendapat akhiran i menjadi salah gunai. Tulisannya tetap dipisah. Namun, apabila kata salah guna ini mendapat imbuhan di awal dan di akhir, jadi penulisannya harus dirangkai, seperti kata menyalahgunakan. Paham ya sampai sini tentang menyalahi kaidah fonologi.
berikutnya yaitu menyalahi kaidah morfologi atau pembentukan kata. Contoh, yang pertama, para siswa mendiskusikan hasil analisa mereka. Yang tepat, para siswa mendiskusikan hasil analisis mereka. Karena tidak ada kata analisa, adanya kata analisis. Contoh yang kedua, saya akan melegalisir ijazah. Perbaikannya, saya akan melegalisasi ijazah. Karena tidak ada imbuhan ir, adanya imbuhan isasi. Contoh berikutnya, pemerintah akan memperlebarkan jalan provinsi ini tahun depan. Perbaikannya, pemerintah akan memperlebar jalan provinsi ini tahun depan. Oke. Berikutnya yaitu menyalahi kaidah sintaksis atau tata kalimat. Contoh, yang pertama, pada rapat itu membahas upaya pemberantasan virus H5N1. Perbaikannya, rapat itu membahas upaya pemberantasan virus H5N1. Tidak perlu menggunakan kata depan karena kita akan menggunakan pola kalimat aktif. Jadi langsung subjeknya rapat itu. Nomor 2. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka selesailah pembangunan musola Ma'al Abror ini. Apa iya ketika kita hanya mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka musola itu dapat selesai sendiri, dapat berdiri sendiri. Nah, kata tersebut kurang efektif. Maka perbaikannya seperti ini. Marilah kita mengucap alhamdulillah atas selesainya pembangunan musola Ma'al Abror ini. Contoh ketiga, pekerjaannya menangani peminjaman, pengembalian, dan menata buku di perpustakaan. Itu kurang tepat. Perbaikannya, pekerjaannya menangani peminjaman, pengembalian, dan penataan buku di perpustakaan. Nah, kata menata harusnya penataan, sehingga kesejajaran kata antara peminjaman, pengembalian, dan penataan itu sama. Masuk akal. Contoh, yang pertama, pencuri berhasil ditangkap polisi. Dalam hal ini, jika pencuri berhasil, logikanya pencuri itu tidak akan ditangkap polisi. Namun dalam hal ini yang berhasil adalah polisinya. Sehingga kalimat yang efektif yaitu polisi berhasil menangkap pencuri. Contoh berikutnya, yang merokok harap dimatikan. Dalam hal ini, yang dimatikan bukan orangnya, tetapi rokoknya. Jadi, perbaikan kalimatnya atau kalimat yang lebih efektif, rokok harap dimatikan. Tidak mengandung unsur mubazir. Contohnya, 1. Kedua orang itu saling berpandang-pandangan. Perbaikannya, kedua orang itu berpandang-pandangan. Karena kata berpandang-pandangan sudah bermakna saling. Ataupun bisa ditulis dengan kedua orang itu saling berpandangan. Contoh berikutnya, dia amat sangat baik sekali. Ini sangat-sangat mubazir sekali. Jadi cukup perbaikannya dengan bilang dia amat baik atau ditulis dengan dia sangat baik ataupun dia baik sekali. Ketidakefektifan berikutnya yaitu pilihan kata yang tidak tepat. Contohnya, selesai belajar, bunuhlah lampunya. Kata bunuh biasanya digunakan untuk makhluk hidup. Jadi kalau untuk benda dan itu lampu, kalimat yang tepat yaitu selesai belajar, padamkan lampunya. Mengandung unsur kedaerahan atau unsur asing. Contohnya, demi kepuasan customer. Kata customer, jika masih ada bahasa Indonesianya, masih dapat ditemukan bahasa Indonesianya dengan mudah, maka
gunakan kata pelanggan. Jadi perbaikannya demi kepuasan pelanggan. Bermakna ambigu atau bermakna ganda. Contoh, pesawat Fokker baru mendarat di lapangan terbang Adi. Yang baru itu apanya? Yang baru itu pesawatnya atau baru mendarat. Maka untuk pemisahnya atau agar maknanya tidak ganda, kita gunakan tanda baca, yaitu tanda baca koma. Yang pertama, pesawat Fokker baru mendarat di lapangan terbang Adi. Berarti yang baru apa? Yang baru yaitu baru mendarat di lapangan terbang Adi. Perbaikan kedua, pesawat Fokker baru mendarat di lapangan terbang Adi. Yang baru apanya? Yang baru pesawatnya. Nah, sehingga maknanya tidak ambigu. Baik, sekian belajar kita tentang ketidakefektifan kalimat efektif. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.